Hakikatnya pemimpin itu bukan di akhir zaman, tapi mulai dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Mulai dari pemimpin zaman Nabi Adam, hilang, muncul lagi nabi-nabi baru penerusnya, begitu seterusnya sampai pada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad apakah ada penerusnya? Sudah pasti ada, namun bukan digelari nabi, yaitu para wali, para sufi, para raja dan ratu, para sultan, para kaisar, para presiden dan perdana menteri. Bahkan banyak juga dari kalangan biasa, yang mampu baik di harta maupun ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua, saudaraku, mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudara berada, bertugas dan berkarya. Salam Rahayu, kembali di channel Sufi Satria Perdamaian Abadi, yang membahas tentang penghakikatan, pemahaman, maksud dan tujuan serta kesimpulan alam semesta dan jagat raya. Semoga berguna dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, dan hidup yang lebih berguna dan bermakna, dan oleh sebab itu kita sangat bersyukur atas nikmat yang Tuhan telah berikan. Di antara nikmat Tuhan itu adalah kita masih bisa beribadah, melaksanakan perintah-Nya, serta berkarya yang bermanfaat dan berguna. Sebelum dilanjutkan, dengan mengucap bismillah, dan dengan niat ibadah, untuk like, subscribe, komen dan share. Simak terus video ini selanjutnya, secara penuh dan utuh. Terima kasih. Video kali ini, saya akan membahas tentang pemimpin akhir zaman. Datang di akhir zaman untuk apa? Dibahas menurut versi ilmu filosofi, kodrat pasti dan jati diri. Penjelasan ini agar kita semua bisa menyadari, memahami, dan meyakini suatu kebenaran, yaitu yang dapat diterima dan masuk akal atau logika, karena segala sesuatu yang benar itu adalah yang masuk akal. Artinya yang tidak masuk akal berarti tidak benar. Semoga penjelasan berdasarkan ilmu filosofi, kodrat pasti, dan jati diri ini bisa dan mudah dipahami, dan kiranya mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan, mohon disimak sampai akhir, agar tidak gagal paham. Karena kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Pemimpin akhir zaman, artinya pemimpin yang akan datang dan memimpin di akhir zaman, yaitu zaman yang paling akhir, yaitu zaman yang mendekati tutupnya dunia ini. Mohon maaf, kalau dirasa-rasa, seperti cerita film jadinya, ketika situasi sudah benar-benar gawat, barulah sang pendekar atau jagoan itu datang menolong.
Apakah seperti itu gambarannya pemimpin akhir zaman? Kalau memimpin di akhir zaman untuk apa? Zaman sudah mau berakhir, lalu pemimpin umat baru muncul. Kira-kira bisa masuk akal atau tidak? Ini yang perlu kita kaji dan pahami. Mari sama-sama kita bahas, kita kaji dan pahami, berdasarkan ilmu filosofi, ilmu yang mempelajari tentang kebenaran hidup dan kehidupan, ilmu kodrat pasti, ilmu yang mempelajari hukum sebab akibat, keadilan Tuhan yang sempurna, yang pasti terjadi, serta ilmu jati diri, ilmu cara menghidupkan dan menumbuhkan rohani. Secara logika saja, kalau pemimpin akhir zaman datang di akhir zaman, untuk apa? Karena zaman akhir, sudah pasti kehidupan di dunia juga akan berakhir. Apa yang akan dilakukannya jika muncul di akhir zaman? Karena sekarang ini umat sangat membutuhkan. Hakikatnya pemimpin itu bukan di akhir zaman, tapi mulai dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Mulai dari pemimpin zaman Nabi Adam, hilang, muncul lagi nabi-nabi baru penerusnya, begitu seterusnya sampai pada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad apakah ada penerusnya? Sudah pasti ada, namun bukan digelari nabi, yaitu para wali, para sufi, para raja dan ratu, para sultan, para kaisar, para presiden dan perdana menteri. Bahkan banyak juga dari kalangan biasa, yang mampu baik di harta maupun ilmu. Dari merekalah kehidupan peradaban zaman terus berkembang, sampai sekarang, sampai akhir zaman, kalaupun nanti sampai akhir zaman, ya pemimpin-pemimpin itulah yang masih ada sebagai penerus pemimpin sebelumnya. Peradaban kehidupan dunia semakin lama semakin maju, begitu juga para pemimpin ataupun orang yang mampu di harta dan ilmu, akan terus silih berganti membangun peradaban ini, sampai akhirnya tanpa kita sadari, terwujud perdamaian abadi, kesadaran dan keyakinan tertinggi, bumi indah bagaikan surgawi. Orang-orang yang hanya menunggu datangnya sang pemimpin akhir zaman, akhirnya cuma jadi pecundang. Sedangkan orang-orang yang berbuat sesuatu, terus belajar, berlatih dan berjuang, membuat karya dan mahakarya, merekalah seorang pejuang. Karena gelar pemimpin akhir zaman itu hanya menjadi ujian dan cobaan kita semua, siapa yang mau menggunakan akal pikirannya tidak mau terjebak hanya pada sebuah gelar. Gelar apapun itu, mulai Nabi, sampai Imam Mahdi, hakikatnya sebagai contoh, agar semua umat berupaya, berjuang agar bisa menjadi sifat, jiwanya, tingkah laku perbuatannya, seperti mereka semua, bukan gelar atau jabatannya. Karena gelar jabatan itu hakikatnya bentuk sifat dan jiwa serta perbuatannya. Jadi kesimpulannya, pemimpin akhir zaman itu, memang pemimpin yang masih ada pada saat di akhir zaman nanti. Namun yang harus digarisbawahi adalah, bahwa pemimpin umat sudah ada sejak dahulu kala, berarti pemimpin akhir zaman itu hanya penerus dan penyempurna dari apa yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.
Demikian penjelasan mengenai ini, saya kira cukup, agar bisa dipahami pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan akan disampaikan pembahasan lanjutan ataupun yang lainnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, kesadaran dan keyakinan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Dukung terus channel ini agar lebih baik lagi dan dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, serta saling menetapi kesabaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.